Setelah pensiun saya di hidroponik melaksanakan hidroponik karena tertarik dengan hidroponik itu karena waktu pertama lihat-lihat karena udah mau pensiun gitu bikin lihat-lihat di YouTube gitu, kok lagi ngetren gitu sekarang untuk hidroponik, pengetrenan hidroponik itu saya langsung belajar dan sampai untuk belajar itu memerlukan waktunya juga gitu. Setelah itu ngetren kok orang lain kan berhasil gitu. Kalau itu berhasil dari sekian ini ada sampai ratusan juta gitu kalau orang gitu yang sukses di hidroponik. Ya saya tertarik itu. Setelah pensiun baru gitu memikir karena usia sudah tua tidak bisa lagi kalau mencangkul kan gitu, seperti mencangkul kan nggak bisa, ya udah aja hidroponik kan nyantai gitu. Hidroponik pagi-pagi ngatur nutrisi, terus nyemprot supaya lembab gitu kelembaban ini. Nah itu udah tertariknya dengan melihat orang dan mungkin karena iklan di di YouTube gitu bagus-bagus sekali gitu kan orang kita. Nah, itu tertariknya, maka ini yang itu usia karena kalau mencangkul kan kembali seperti tadi ya nggak akan kuat gitu. Kalau udah tua gini mah enak yang nyantai aja. Hidroponik mulai pensiun dari September, Oktober, November. Nah, ketemu dengan Pak Gunadi itu ini dari saya, orang yang bisa melaksanakan yang setelah pensiun gitu, ada aktivitas apa. Ternyata dari teman yang di Humas nelpon ke saya, Pak Tuhir ini ada yang dari Pak Gun itu dari majalah ini gitu, mau wawancara apa, masalah hidroponik, apa aja yang aktivitas Pak Tuhir. Oh ada hidroponik, saya langsung dari situ gitu untuk ininya. Dibantu sama tukang, sama ahli yang di bangunan gitu, sama tukang. Kita beli bambu, kita rundingan dulu dengan teman-teman yang tukang itu, bambu terus ada UP-nya, terus ada yang kain yang jaring-jaring yang di itu, nah, baru kita laksanakan. Terus alat untuk ngebornya kita beli. Tukang mah hanya membantu kita untuk memasangkan itu. Kalau pertama asik gitu ya, kita enak gitu bikin tanaman bibit nyemai tanaman itu kita dengan keluarga gitu. Ini kan kita punya anak yang ada di sini, ada 2 orang yang ini. Kita nyemai, udah mau seperti ini kan, mau nyemai besok ya gitu, kita nyemai semuanya ikut gitu untuk melaksanakan itu. Seperti yang tadi yang Pak Gani yang tadi, Kang tadi ikut membersihkan di sana, dengan asik ya kalau ini. Ternyata udah ini malah jadi pekerjaan. Pagi-pagi kita harus ngontrol nutrisinya habis, apalagi kalau mati lampu, yang lebih repot ya mati lampu.
Kalau kita lagi di luar kota, misalkan saya lagi pulang ke kampung gitu, ada di sini siapa yang harus ada yang nunggu. Seperti Lebaran kemarin, harus ada yang nunggu kita giliran gitu pulang. Soalnya takutnya mati lampu dan habis air nutrisinya. Kalau habis air nutrisi, ininya layu gitu. Nutrisinya yang kita jaga nutrisi, itu yang dijaganya nutrisi. Nggak pakai pestisida. Buangin hama pakai manual aja kita. Pagi-pagi kita lihat, dilihat gitu ada ulat atau enggak, atau hama kutu gitu yang seperti tadi kan ada kutu yang hijau atau kutu yang putih gitu. Itu pakainya dengan yang kita bikin sendiri gitu, seperti bawang putih tumbuk, terus dengan air cucian beras disimpan 7 hari. Nah itu baru kelihatan, dan baunya ampun, kita juga malah kalau nggak pakai masker gitu ya pingsan, apalagi tengah hari gitu ya, semprot-semprot yang bau gitu. Kita kalau untuk yang pertama untuk itu ke pasar, ada pasar segar di sini di Sayati ini, pasar segar, semuanya segar-segar, semuanya pasar segarnya semua baru-baru gitu. Kalau yang tidak baru tidak di ini dengan sama anak saya. Kalau sekarang belum karena lagi UTS, mohon maaf ya, lagi UTS, anak saya jadi konsentrasi ke UTS gitu, jadi belum bisa memasarkan gitu. Atau seperti tadi ada yang mobil gitu, tadi pesan berapa 3 kilo untuk bayam gitu, 200 gram kan satu ikatnya. Sedikit ya, 1 juta itu sudah dengan dipotong dengan nutrisi, dipotong dengan bayar listrik kan gitu. Itu ada sekitar kita hanya beberapa, hanya 1000 net pot gitu, 1000 net pot. Gitu kita hanya untuk supaya tidak jenuh gitu, supaya tidak jenuh aktivitas setelah melaksanakan kegiatan pagi-pagi, kegiatan rutin, masuk ke sana enak gitu. Apalagi kalau mau, kan sekarang pandemi, masuk ke sana kan orang lagi berjemur, kita masuk ke sana keringat keluar. Apalagi jam 12, jam 10 sampai jam 11, setengah 11. Wah, kalau lagi panas keringat keluar. Tidak sama dengan sauna gitu. Lebih sebenarnya untuk tanah sebelah sini nanti saya akan membangun kalau punya dana gitu, hasil dari sini, hasil dari hidroponik itu. Nanti yang sebelahnya kan ada tanah itu mau aquaponik ya. Aquaponik, kalau aquaponik itu di bawahnya dengan tanam dengan ikan lele atau ikan airnya bisa dipakai ini ya, bagi tanaman. Ada 2 tanaman jadi ikan lele jadi nantinya gitu, kalau ke depan kalau kita punya dana lebih gitu dari anak-anak. Sama anak 4 gitu, 4, yang 1 udah kerja, yang 2 masih kuliah, yang 1 masih sekolah SMP gitu.
Kalau kenal BJB itu saya masuk PNS kan. PNS diangkat 1985, 84, 85, 12. Nah, jadi udah kenal semua BJB dari sana. Pas 1990, 90, nah itu kan kuliah, sekolah juga dari sana gitu rahasianya dia bisa. Saya kan sambil kerja, sambil sekolah, iya 85, 95, pas 90 baru pinjem gitu. Karena udah diangkat gitu. Kalau sebelum itu dari 85 pengangkatan 85. Nah, setelah itu 90 udah pinjam aja lah ke sana untuk modal gitu. Untuk modal kuliah, untuk modal ini. 90 ngambil kredit itu baru PNS itu golongan 2 itu baru dikasih 2,5 juta dulu itu. Kalau sekarang mah kan udah ratusan gitu, udah ratusan. Kalau dulu pelit sekali yang dimasukin gitu. Mungkin baru itu 90 baru 2,5 juta. Sampai ngambil. Kenapa ngambil BJB? Yang pertama kita digaji, semua gaji di Jawa Barat itu oleh BJB. Kan tiap daerah mungkin punya itu ya, punya bank daerah. Kita juga ngambil di situ sampai akhir pensiun. Berapa berarti 90 sampai 2021 jauh. Ya, 1 tahun. SK semua disimpan di sana. Aman gitu, keamanan itu paling. Baru diambil yang terakhir November Agustusan diambil. Karena harus diambil gitu, kalau mau nggak tambah lagi. Karena nggak ada kendala sih dia. Kalau mau pinjam tinggal ngajuin ke bendahara SK-nya ya, ACC langsung gitu, ACC. Bagus kalau itu, bagus ya, untuk ke nasabah gitu, tidak ada istilah potongan atau hanya yang biasa yang diwajibkan aja potongan-potongan untuk pertama kan untuk asuransinya kan kita dengan adanya asuransi dengan adanya itu kan kalau kita wafat ya ada asuransi jadi lunas gitu. Belum kalau dulu kan untuk biaya rumah gitu nggak ada. Kecuali kalau untuk usaha yang ratusan juta gitu mungkin ada penambahan. Kalau kami hanya di atas di bawah 50 lah, karena disesuaikan dengan target gaji gitu supaya gaji tidak putus. Kita juga ada untuk modal bikin rumah kan. Karena kalau BJB itu kan pemerintah yang pemerintah Jawa Barat, dan melihat kondisi yang itu bagus, melihat keuangan hasil dari itu kan bagus, tidak ada yang untuk neko-neko gitu kan kalau bahasa, tidak ada apa-apanya gitu. Aman keamanannya itu ya yang. Terus yang pemotongan juga kita tidak repot karena langsung dengan bendahara gitu. Dan intinya kan flat si harganya itu. Kita hanya melihat mau kemana, mau ngambil sisa gitu. Sisa apa? Ya sisa dari BJB. Yang memudahkan itu yang kita tidak perlu langsung ke sana, hanya kalau ada yang nawarin gitu misalkan, atau yang dulu kalau lagi kerja sama bendahara yang kalau untuk nanda tangan ya kita juga untuk mengambil pengambilan dan penandatangan dari itu ada istri gitu, ada kontraknya bawa istri gitu. Kadang-kadang kalau jelek nama banyak yang kalau untuk yang muda-muda atau yang
muda akan pensiun gitu, yang tua gitu, ya, yang ini ya kita harus rajin-rajin lah untuk menabung gitu. Yang pertama harus menabung, harus dari misalkan dari sekarang yang kerasa oleh saya ya, tidak ada uang tabungan gitu, tabungan langsung masuk ke dapur aja jadi semua. Jadi harus rajin menabung dan kita yakin, yang pertama yakin kepada Allah, itu rezeki dari Allah, kita dikasih oleh Allah. Hanya untuk yang dari sampingan-sampingan kan hanya ini aja, hanya sampingan gitu, hanya perantara gitu, perantara kalau tidak diyakinkan oleh yang Maha Kuasa kita tidak akan bisa. Misalkan kita pinjam ke BJB juga, kalau belum waktunya sama Allah nggak akan jadi, itu aja akan jadi. Kita harus yakin yang pertama di dalam usaha ini, yang pertama kita harus tekun gitu, benar kita untuk melaksanakan sesuatu yang perlu kita dukung gitu, apa misalkan untuk seperti saya kan sekarang untuk melaksanakan ini kita harus benar-benar gitu maunya gitu, kemauan kita benar, terus jangan hanya saya mau bikin ini tapi tidak dilaksanakan gitu, hanya rencana aja, rencana pelaksanaan. Yang kedua harus sayang ke waktu yang kita misalkan waktu kemarin saya bikin greenhouse-nya, itu harus sayang gitu, uang berapa yang telah dikeluarkan, berapa yang dikeluarkan gitu, waktu. Nah itu yang ini dan tempat, kita harus menyesuaikan dengan tempat. UMKM suatu usaha dan pelaku usaha memang di super mikro dan mikro. Ini adalah sangat penting buat Bank BJB bagaimana untuk tumbuh berkembangnya ekonomi ini adalah grassroots, tumbuhnya ekonomi adalah para pelaku UMKM. Sehingga kami Bank BJB sangat concern bagaimana adalah pelaku usaha UMKM ini harus tumbuh dan besar. Ini seiring dengan apa yang misi visi kita bagaimana adalah mendorong perekonomian daerah. Nah, untuk membantu atau meningkatkan tadi para pelaku UMKM, tentu sisi permodalan kami sudah siapkan dengan produk-produk yang kita miliki adalah baik itu kredit usaha rakyat, kredit usaha kecil menengah, maupun adalah resi gudang untuk kaitan dengan bagaimana pada saat salah satu UMKM di bidang pertanian hasilnya melimpah bisa digunakan dengan resi gudang. Tidak hanya dari sisi pembiayaan kami lakukan, tapi bagaimana adalah kapasitas si pelaku UMKM ini harus meningkat. Ini adalah kita dengan adanya program-program, yaitu adalah program PESAT, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Di sini adalah penting bagaimana para pelaku UMKM ini harus bisa mengelola keuangannya, bagaimana adalah untuk meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mereka kuat pada saat permodalan masuk mengelola aset maupun omset yang bersangkutan. Nah, ini adalah concern kami dari Bank BJB terhadap pelaku UMKM.